Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bapak Ibu guru hebat. Ya, pada video ini saya akan menampilkan dua video langsung yang ada pada pelatihan ya, bagi yang sedang mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Jadi di sini video ini berisi tentang memahami asesmen. Ya, jadi video dari prinsip dan fungsi asesmen segabung ada dua, jadi segabung di sini jadi dua supaya Bapak Ibu guru nanti tinggal melihat satu channel ini. Jadi di dalamnya ada dua video yang tergabung. Ya, video yang pertama yaitu tentang asesmen sebagai bukti pembelajaran dan yang kedua yaitu assessment of for and of learning. Ya, untuk selengkapnya diperhatikan video yang pertama. Ya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru yang baru bergabung channel ini, ya minta tolong kalau belum di subscribe silakan di subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, kemudian jangan lupa di like, komen dan dibagikan. Ya, video yang pertama itu tentang asesmen sebagai bukti pembelajaran. Ya, diperhatikan videonya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat datang di modul memahami asesmen. Pada materi pertama ini, kita akan memahami asesmen sebagai understanding evidence, yaitu menempatkan asesmen sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Dalam materi ini, kita akan bersama-sama memahami makna asesmen dalam fungsinya yang lebih berpihak kepada murid dan membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar laporan yang berisi angka dan hasil belajar saja. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita segarkan ingatan kita sejenak. Di kelas, ketika Bapak Ibu berkata, anak-anak, minggu depan kita ulangan ya. Apa tanggapan kebanyakan murid Bapak Ibu? Apakah hore atau ya? Atau mungkin Bapak Ibu pernah juga mendapati orang tua murid yang ikut cemas ketika anak-anak menghadapi asesmen apapun. Kecemasan tersebut tentu beralasan. Umumnya, asesmen dipahami sebagai tahap penilaian atau bahkan penghakiman untuk menentukan apakah anak-anak berhasil menguasai materi yang telah diajarkan. Kadang asesmen juga digunakan untuk mencari murid dengan ranking tertinggi atau 5 besar misalnya. Menurut Ibu dan Bapak Guru, asesmen itu dilakukan untuk tujuan apa? Apakah untuk keperluan mengisi rapor atau untuk menentukan siapa murid yang pintar atau tidak? Siapa yang melampaui KKM dan yang tidak? Mari kita telusuri sejenak. Biasanya asesmen dilakukan pada akhir penyampaian materi, berupa soal-soal yang sama untuk dikerjakan semua murid dan hasilnya berupa nilai atau angka yang mewakili kemampuan masing-masing murid. Cara pandang asesmen sekedar sebagai alat menghasilkan nilai cenderung menghasilkan informasi yang terbatas, dan bahkan ini bisa kontraproduktif dengan semangat pembelajaran. Apa akibatnya? Murid yang mengalami kendala dalam menguasai materi akan mendapatkan nilai kurang. Pada saat yang sama, murid yang cenderung mahir akan mendapatkan nilai baik. Tetapi, nilai tersebut hanya sebatas mengukur level pengetahuan saja, tanpa memberi mereka peluang untuk meningkatkan pencapaian sesuai dengan kemampuan mereka. Tenang, Ibu Bapak. Secara bertahap,
melalui pembelajaran dengan paradigma baru, cara pandang terhadap asesmen pun bergeser. Asesmen tidak lagi sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Dengan demikian, salah satu tujuan utama asesmen adalah memantau atau memonitor kualitas pembelajaran, dan asesmen bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Apa sih bedanya? Karena memiliki fungsi memantau atau memonitor, asesmen bertujuan untuk memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Dengan demikian, perkembangan belajar murid dapat teramati dari waktu ke waktu. Artinya, Ibu Bapak, yang menjadi perhatian kita bukan perihal murid mendapatkan nilai berapa, tetapi apakah kemampuan mereka berkembang dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Selain itu, asesmen juga berfungsi memetakan progres atau kemajuan hasil belajar murid. Apa maksudnya? Dengan informasi yang diperoleh melalui asesmen yang efektif, guru bisa mengetahui apa yang saat ini dipahami murid dari apa yang dipelajari. Apa yang bisa dilakukan guru dengan kemampuan prasyarat atau pengetahuan murid sebelumnya yang bisa membantu pemahaman murid terhadap materi yang sedang disampaikan. Apa yang harus dilakukan guru ketika murid keliru memahami materi yang disampaikan. Kapan dan bagaimana guru bisa mulai penyampaian materi yang baru, dan dukungan apa yang diperlukan murid di kemudian hari agar pembelajaran lebih optimal. Dengan demikian, Ibu Bapak Guru, terlihatlah bahwa prinsip asesmen adalah sebagai berikut. 1. Asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peran asesmen adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh. Untuk apa? Untuk umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Fungsi kedua asesmen adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Ibu Bapak Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Mengapa demikian? Agar asesmen dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Ibu dan Bapak Guru. Yang keempat, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan pembelajaran. Wah, ternyata asesmen bukan hanya ditujukan untuk mengevaluasi murid ya, Ibu Bapak. Asesmen juga berguna bagi guru untuk mengevaluasi diri, khususnya cara dalam mengelola
pembelajaran, dan pada gilirannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang efektif juga akan membantu guru dalam mengambil keputusan apa yang harus diajarkan lagi dan apa yang tidak perlu diajarkan lagi, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki lagi. Nah, Ibu Bapak Guru, bagaimana pandangan Ibu Bapak Guru tentang asesmen setelah menyimak materi ini? Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, selanjutnya video yang kedua ya dengan judul Assessment as for and of learning. Halo Ibu Bapak Guru, salam dan bahagia. Selamat datang dalam modul memahami assessment. Kali ini kita akan belajar bersama tentang assessment as for and of learning. Apa ya perbedaannya? Sebelumnya kita segarkan ingatan kita dahulu yuk. Assessment merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Biasanya kita mendengar kata assessment, yang segera dipikirkan guru adalah mengisi rapor. Dengan menyelesaikan rapor, guru mendapatkan hasil belajar murid mulai dari nilai tertinggi dan terendah. Artinya, yang menjadi acuan adalah nilai yang diperoleh murid. Akibatnya, hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik dan bahan evaluasi guru untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Bagaimana disulah Ibu Bapak Guru? Ada 3 kata yang berkaitan dengan fungsi assessment. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Assessment as learning artinya assessment sebagai proses pembelajaran. Assessment ini digunakan untuk melakukan refleksi pada proses pembelajaran. Assessment as learning berfungsi sebagai assessment formatif. Ibu Bapak Guru, assessment as learning lebih melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan assessment. Mereka diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Apakah Ibu Bapak Guru juga menerapkannya di sekolah? Dalam assessment as learning, murid dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman assessment, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Assessment diri dan assessment antar teman juga berfungsi sebagai bahan refleksi diri. Ibu Bapak Guru dapat menggunakannya sebagai data atau informasi untuk mengonfirmasi capaian hasil belajar murid. Sekarang kita ulas kembali ya Ibu Bapak Guru, bagaimana assessment ini digunakan berdasarkan fungsinya. Secara garis besar kita mengenal fungsi assessment formatif dan assessment sumatif. Kita mulai dengan fungsi assessment formatif, yaitu mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid, umpan balik bagi guru dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna, mendiagnosis pemahaman murid dalam aktivitas pembelajaran di kelas,
memacu perubahan suasana kelas untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Berikutnya adalah assessment for learning atau assessment untuk proses pembelajaran. Assessment digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Assessment for learning juga berfungsi sebagai assessment formatif. Assessment S dan for learning ini berfungsi sebagai assessment formatif karena berorientasi pada proses pembelajaran agar murid mendapatkan umpan balik dari guru dalam melakukan perbaikan. Pada saat yang sama, guru juga mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki cara mengajar atau memfasilitasi pembelajaran. Yang terakhir adalah assessment of learning atau assessment pada akhir proses pembelajaran. Assessment ini digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Assessment of learning ini berfungsi sebagai assessment sumatif. Sekarang kita beranjak ke assessment sumatif. Assessment ini bisa diberikan pada akhir lingkup materi atau akhir semester. Fungsi assessment sumatif ini adalah mengetahui pencapaian hasil belajar murid pada periode tertentu, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Teknik apa yang bisa digunakan? Pilihannya bisa bervariasi seperti berikut: praktik, produk, project, maupun tes tertulis. Bagaimana dengan dokumentasinya? Ibu bapak bisa memilih produk hasil belajar atau karya murid yang dikumpulkan sebagai portofolio, rubrik, atau nilai berupa angka. Yongki, topik buatanmu sangat kreatif. Penjelasannya pun mudah dipahami. Akan lebih baik jika beberapa gambar dilengkapi juga dengan penjelasan. Pasti kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Saya masukkan karya ini dalam map portofolio saya ya. Ibu bapak guru, sebagai catatan, satuan pendidikan dapat melakukan asesmen sumatif pada akhir semester jika satuan pendidikan merasa perlu mengkonfirmasi hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Jadi, asesmen sumatif pada akhir semester merupakan pilihan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan perbincangan kita dengan melihat kembali karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Jadi, jika didesain dan diberikan dengan tepat, baik asesmen sumatif dan formatif dapat menjadi umpan balik bagi guru dan sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Bagaimana Ibu Bapak Guru? Semoga jelas ya perbedaan jenis asesmen serta fungsi dan penerapannya. Kita berharap asesmen yang kita terapkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan pembelajaran agar murid mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam dan bahagia. Ya, demikian video tentang prinsip dan fungsi asesmen. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menonton sampai sini.
Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.